Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Kalau dilihat-lihat jamaahnya makin bertambah, alhamdulillah. Bahkan bukan hanya bapak-bapak ya, sekarang sudah ada ibu-ibunya. Ini menandakan kalau suatu kampung sudah bersemangat ibu-ibunya, itu kampung namanya kampung yang berkah. Karena di balik suami yang sukses terdapat istri yang solehah. Mudah-mudahan para istri yang hadir di sini menjadi istri yang menjadi penyemangat suami-suaminya untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla anu parantos maparing rahmat, memberikan kita hidayah, inayah, taufik. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Pak Heru jangan salah nyebut lagi. Bukan fikih sunnah ya, bukan ya. Kajian kita hadis tentang adab. Terakhir tentang adab berbuat baik kepada tetangga. Berikutnya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ke hadis selanjutnya. Ini tentang mengayomi anak yatim. Mendidik anak yatim. Pertama hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abahir
bapaknya kucing. Punya kucing disebut Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang doyan kucing, suka kucing. Namanya Abu Hurairah ini nama lama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, asli dari negeri Indonesia, Yaman. Nggak ada Indonesia ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Kata Nabi, orang yang sa'i mana sa'i? Berusaha. Ya bisa diartikan lari-lari kecil, karena dulu ketika sejarahnya air zam-zam itu kan sa'i. Siapa yang sa'i? Ibunda Hajar. Andai kata nggak ada Ibunda Hajar, nggak ada tuh zam-zam. Sa'i beliau, Bukit Sofa, Bukit Marwah, sampai 7 kali balikan. Lihat lagi kok nggak ada air. Ternyata airnya muncul di kaki Nabi Ismail. Kalau begitu nggak usah aja lari-lari kecil, tungguin aja kaki Ismail. Tapi para ulama memandang sa'i adalah bagian ikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada apa ibrahnya dalam kehidupan kita, perlu ikhtiar apapun. Mau jualan cilok, mau jalan cireng, telur gulung, hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya sa'i, orang yang berusaha. Orang berusaha apa? Alal armalati, orang yang berusaha menghidupi armalah. Bapak Ibu tahu armalah artinya apa? Armalah ini artinya janda. Ada janda di sini coba. Tapi armalah di sini jandanya yang ditinggal mati oleh suaminya, namanya armalah. Ya, kalau perempuan yang dicerai hidup oleh suaminya bukan armalah namanya, walaupun dia janda. Apalagi jandanya umur 20, umur 21, temenannya Pak Heru. Kata Nabi, as-sa'i alal armalah, orang yang berusaha menghidupi janda. Oh Pak, ini tantangan nih buat para laki-laki. Siapa orang yang berusaha menghidupi para janda, menolong para janda, membantu para janda, wal masakin, dan membantu orang-orang miskin, kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Ada yang mau? Orang yang menolong janda, tapi jandanya dalam tanda kutip janda yang sudah tua. Ya, jangan senang dulu ini ya. Kalau janda muda, siapa yang nggak mau nolongnya? Jadi para ibu-ibu, berikan hak suamimu untuk menjadi seorang mujahid dengan cara menolong janda. Monggo silakan, izinkan ya. Insya Allah pahalanya surga. Kata perempuan, kata ibu-ibu, surga bukan cuma itu aja. Jadi orang yang menolong janda, orang yang menolong miskin, ini bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahara, bahkan seperti orang yang berpuasa di siang hari. Wa yaqumul laila, bahkan seperti orang yang melaksanakan sholat malam. Itu pahala bagi orang yang berusaha menolong para janda. Ini hadisnya Pak, saya lihat Bukhari ini Pak, saya nggak ngarang Pak.
Khawatir bapak ngarang-ngarang? Enggak, beneran nih. Bukhari saya kasih kitabnya. Hah? Ibu-ibu percaya, percaya. Titik poinnya adalah bukan jandanya, titik poinnya menolong orang miskinnya. Jangan fokus ke jandanya, menolong orang miskin. Karena tema kita adalah mengayomi orang atau anak-anak. Anak yatim itu apa dalam syariat? Anak yatim itu ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum balik. Itu definisi anak. Saya ulangi, definisi yatim. Nah kalau umur segini kan orang tua yang bilang bukan yatim ini. Kenapa? Karena sudah bukan balik lagi, sudah lebih dari balik. Jadi yang disebut yatim itu orang yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan belum balik, maksud ditinggal mati ya, bukan pisah, bukan cerai, namanya anak yatim. Kalau ditinggal ibunya meninggal, suaminya ngapain? Nikah lagi ya. Anak tersebut bukan yatim. Di yatim itu artinya bapaknya meninggal dunia, si anak dalam keadaan belum balik. Pertanyaannya, berapa usia balik? Ini terjadi khilaf, perbedaan di kalangan para ulama usia balik. Ada yang mengatakan 11, 12. Hanya dari sekian banyak perbedaan itu, balik itu ditandai dengan ihtilam. Apa arti ihtilam? Mimpi basah. Kalau umur anak udah 11 pun mimpi basah, itu ciri balik bagi laki-laki ya. Bagi perempuan dengan ditandai datangnya menstruasi. Itu kajian fikih Pak ya, kita bukan kajian fikih tadi. Itu arti yatim Pak. Nah, hadis ini memberikan istifadah, memberikan faidah bahwa memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim, otomatis kalau ibunya jadi janda, anaknya jadi yatim, dan mengurus mereka termasuk pahalanya bagaikan jihad amal mulia. Bapak pengen seperti mendapatkan pahala jihad, silahkan tolong para janda, tolong anak-anaknya juga ditolong. Jangan cuma jandanya yang tolong, anaknya ditelantarin. Kadang begitu ya, emaknya dikawinin gitu ya, anaknya ditelantarin. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini anjuran agar memberikan jalan keluar atas berbagai macam penderitaan orang-orang yang kategori miskin yang membutuhkan. Ya, ini dua daripada istifadah hadis pertama. Yang kedua hadisnya anna Aisyata, bahwasanya Aisyah zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwa Aisyah istri Nabi bercerita, ja'at imra'atun ma'aha ibnataha laha, ada yang datang seorang wanita kepadaku, kepada Aisyah datang wanita membawa dua anak perempuannya. Otomatis wanita ini janda apa perawan? Sudah punya anak ya. Fasa'al tani falam tajid indi illa tamratan wahidah. Kemudian wanita tadi meminta makanan kepadaku. Jadi ada wanita membawa anak-anaknya dua datang ke Aisyah minta makanan. Kata Aisyah, falam tajid indi illa tamratan wahidah. Aku tidak mempunyai kurma kecuali satu kurma saja. Bayangkan, istri Nabi di rumahnya gak punya makanan apapun, hanya mendapatkan hanya mempunyai satu buah kurma. Di rumah kita banyak makanan, Indomie, mie gelas,
dan lain-lain. Istri Nabi nggak punya makanan kecuali satu butir kurma. Bayangkan, inilah seorang istri teladan, perlu ditiru oleh para ibu-ibu, sifat qanaah, menerima apa adanya. Hatta mendapatkan satu buah kurma di rumahnya, sang istri tetap tersenyum. Kalau istri model sekarang, waduh, berat. Pulangkan saja aku pada orang tuaku. Tapi istri Nabi Aisyah, di rumahnya nggak ada makanan kecuali satu butir kurma. Itu pun dipinta oleh perempuan yang datang mau anaknya. Para jamaah sekalian, itu kisahnya lanjut ya. Lanjut ya. Fakosamat ha bainabnataiha. Kurma tadi yang satu diberikan ke perempuan yang mau anak, dibelah menjadi dua bagian. Satu kurma dibelah jadi dua. Di sini kurma banyak ya, setiap Ramadan ya. Zaman Nabi, kurma satu dibelah dua, diberikan kepada sang anak wanita yang dibawa tadi. Ini menandakan perempuan-perempuan di zaman Nabi mempunyai sifat qanaah. Apa qanaah? Menerima apa adanya. Apa yang ada suami terima sudah. Karena salah satu pintu surga bagi para wanita adalah wa ta'at zaujaha. Taat terhadap suaminya. Itu adalah kunci surga. Selama perintahnya di atas ketaatan. Ibu-ibu, ada 4 cara agar masuk surga. Ibu-ibu, yang pertama adalah sholat fardu, sholat wajib. Yang kedua, shomat syahraha, puasa Ramadan. Yang ketiga, kuncinya ta'at zaujaha, taat terhadap suaminya. Yang keempat adalah yahfadu furujaha, menjaga kemaluannya di saat suami nggak ada. Kata Nabi, kalau sudah mendapatkan 4 seperti ini, dikatakan kepada para wanita, silahkan memilih pintu surga mana saja yang disukai. Gampang tidak bagi ibu surga nih? Gampang. Tapi pada faktanya ketika Nabi Isra wal Miraj, di neraka itu yang paling banyak neraka isinya adalah ibu-ibu. Apakah mereka nggak sholat? Sholat. Apakah mereka nggak puasa? Puasa. Karena kebanyakan mereka masuk ke dalam neraka tidak pernah merasa syukur terhadap suaminya. Walaiyadubillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan istri yang senantiasa bersyukur dengan keadaan kita, apalagi zaman sekarang ekonomi lagi sulit. Perlu penting punya istri yang qanaah, selalu senyum, ya, sabar mendapatkan musibah, syukur mendapatkan nikmat, bersabar ketika diuji, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Itu adalah ciri istri yang salihah. Kita lanjutkan. Summa qamat fa kharajat. Kemudian wanita tersebut yang minta kurma ke Aisyah setelah mendapat kurma berdiri dan pulang. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu, masuk Nabi ke rumah Aisyah. Aisyah bercerita yang tadi itu. Faqala, perhatikan hadisnya. Nabi bersabda, man liyali min hadhil banati syai'an, barang siapa yang mengasuh anak perempuan ini. Nih perhatikan, bagi bapak ibu yang punya anak perempuan, barang siapa yang mengasuh anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, dan berusaha bersikap baik, mendidik, merawat sang anak perempuan tersebut, kunna lahu sitron minan nar, maka pasti mereka akan dijadikan baginya tirai, pembatas, pelindung dari api neraka.
Ini kabar gembira bagi kita yang bisa merawat, mendidik anak perempuan sampai dia menikah dengan suaminya. Ketika sang anak perempuan menikah dengan suaminya, maka tugas kita pindahkan kepada menantu kita. Kita dulu ngambil anak orang, sekarang anak perempuan kita diambil orang. Lagi punya anak perempuan 2, anak laki-laki 2 gitu. Ngambil sama diambil gitu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini luar biasa. Dalam hadis ini tidak disebutkan perempuan yang datang tadi apakah dia masih punya suami, apakah sudah janda, tidak disebutkan. Tapi intinya adalah Aisyah membantu memberikan 1 butir kurma untuk anak 2 perempuan tadi yang datang, gitu ya. Ini contoh seorang wanita salihah yang kelak akan menjadi sayyidatun nisa min ahli jannah, di antaranya Aisyah, pemimpin para wanita di surga adalah Aisyah. Kalau pemimpin para pemuda di surga adalah Hasan wal Husain, cucu Nabi SAW. Gitu. Tapi di sini udah bukan pemuda lagi nih, udah tua-tua semua ya. Karena di surga udah ada orang tua kan tidak? Di surga tidak ada yang tua. Di surga kembali muda, perempuan yang tua kembali cantik, laki-laki yang tua kembali tampan. Gitu ya. Tidak mencium bau ingus, dahak, tidak. Yang ada hanya sendawanya wangi seperti minyak kasturi. Ya. Pengen ke surga Pak? Nggak gampang ya ke surga itu. Subhanallah, jalannya. Nah, ini kita hadir di sini adalah salah satu jalan untuk dimudahkannya menuju surga. Karena ini adalah taman-taman surga. Kata Nabi, "Idza marattum bi riyadil jannah", apabila kalian lewat di taman-taman surga, mampir. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apa taman surga itu?" Taman surga adalah majlis ilmu. Makanya semangat kita di sini setiap malam minggu, orang-orang malam mingguannya ke mall, ke pantai, ke puncak, malam mingguannya di masjid ini. Ini adalah taman surga. Walaupun tidak ada kopi dan tidak ada gorengan. Minimal air putih lah ya. Saya udah ada, yang lain nggak ada. Gitu ya. Biasanya kalau gorengan lawannya kopi hitam. Itu 2 hadis yang masuk. Hadis yang ketiga, an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari Ummu Sa'id bin Murrah al-Fihri, an abiha, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini. Kata Nabi, anak saya wa kafilul yatim, dengan orang yang menanggung anak yatim, menanggung, mendidik, mengayomi. Orang yang mengayomi anak yatim, mendidik anak yatim, kahataini fil jannah, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk ya, jari telunjuk tengah ya. Jari telunjuk dan jari tengah ini jaraknya dekat. Berarti orang yang menaungi anak yatim, mendidik anak yatim, memberikan nafkah kepada anak yatim, posisinya dengan Nabi seperti ini. Dekat apa jauh nih Pak? Dekat sekali. Ini kesempatan bagi kita nih Bapak Ibu yang punya harta lebih. Yuk kita dukung, kita didik, kita tolong anak-anak yatim plus ibunya.
pada diem aja. Plus ibunya gitu ya. Nah, tolongnya dengan bisa menikahinya, bisa juga memberikan bulanan, mendidik, bebas. Yang penting menolong, tapi lebih afdolnya dinikahi supaya 24 jam kita bisa mendidik ibu sama anaknya. Gitu ya. Siap? Siap kan? Anak yatim. Nanti milih-milih lagi. Yatimnya 10 gitu. Emaknya udah mau 60 gitu ya. Kafilul yatim ini maknanya apa? Mengurus kebutuhan sang anak yatim, mengurus nafkah, pakaian, pendidikan, atau pengajarannya. Atau kita bisa berikan sumbangan ke Darul Aitam, tempat anak-anak yatim belajar. Ada yatim duafa ini ya, itu banyak tuh tempat-tempat gitu ya, yayasan yang anak-anak yatim semua. Bapak Ibu boleh setiap bulan memberikan sumbangan ke anak-anak yatim dengan harapan mudah-mudahan posisi kita di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah dengan Nabi. Ayo yang punya harta lebih. Yang lebih afdal lagi, seandainya anak yatimnya adalah kerabat kita, anak bibi, gitu ya, anak adik kita misalnya meninggal suaminya, itu lebih afdal. Keutamaannya bukan hanya mendapatkan pahala mengurus anak yatim, juga mendapatkan pahala mengurus karena kita menjadi kerabatnya. Gitu ya. Kalau yatimnya adalah kerabat. Kapan lagi kita bersama Nabi, Pak ya? Posisinya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Nah ini anjuran agar mengurus anak yatim dari harta kita. Ya, bahwa hal ini merupakan sebab masuk seorang hamba ke dalam surga. Pintu surga itu, jamaah sekalian, cara-cara ke surga itu kan banyak, sudah dibuka oleh Allah. Ada orang yang masuk ke surga lewat pintu sholat, orang rajin sholat gitu. Ada orang yang masuk ke surga lewat pintu sedekah, orang rajin sedekah surga. Ada pula pintu surga, orang masuk surga lewat puasa, namanya babur royan, pintu puasa. Nah sekarang tinggal pilih dari sekian banyak amal, termasuk ini mengurus anak yatim adalah pintu surga. Tinggal kita pilih mau dari pintu surga mana kita memilih amal soleh. Jangan sampai puasa enggak, sholat enggak, sedekah enggak, anak yatim enggak. Padahal surga itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sana sudah ada kapling-kapling, khiyam-khiyam, kemah-kemah, tenda-tenda yang terbuat emas dan perak. Di sana ada telaga Kautsar yang kub gelasnya, bejananya bagaikan banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Sekali minum di telaga Kautsar, kita tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itulah makna inna a'toina kal Kautsar. Kita berharap suami ke surga, istri ke surga. Gimana kalau suami ke neraka, istri ke surga? Rela nggak? Rela, Pak ya? Rela nggak? Mudah-mudahan semuanya kita dikumpulkan dalam surga. Itulah yang disebut dengan cinta sehidup sesurga. Tidak ada cinta sehidup semati. Kalau sehidup semati, suaminya meninggal, istrinya nggak akan menemani di alam kuburnya. Yang kedua, dalam hadis ini tadi seperti apa?
jari tengah dan jari telunjuk, ini adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi dan orang yang mengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. Berarti jari telunjuk dan jari tengah ini nggak jauh ya mas sekalian. Tapi ingat, mengurus anak yatimnya jadilah yang amanah. Jangan sampai anak yatimnya kelaparan, pengurusnya kekenyangan. Uang umat dimasukin ke kantong-kantong pribadi sehingga anak yatimnya sengsara, pengurusnya sejahtera, gonta-ganti mobil Lamborghini. Gitu ya. Wallahualam. Kalau saran saya nih Pak, kalau ngasih langsung ke anaknya aja, ya, supaya tidak dijadikan hal-hal yang aneh oleh pengurus. Tapi kalau sang anak belum ngerti megang uang buat apa, titip ke pengurus. Tapi pengurusnya nyari yang amanah. Di mana hari ini tempat anak yatim yang amanah? Di mana Pak? Susah. Kebanyakan anak yatimnya makan tahu tempe gitu ya, para pengurusnya makannya daging ya, nasi padang. Wallahualam, ngeri Pak ya. Bahkan yatim itu dijadikan alat untuk memperkaya diri. Ngeri Pak ya. Dikumpulin yatim untuk dijadikan alat supaya mendapatkan donasi. Ulaika ma ya'kuluna fi butunnar. Mereka orang seperti tadi memakan api neraka dalam perut-perutnya. Alhamdulillah. Harus hati-hati ya. Kalau yatim ya ke yatim gitu ya. Embel-embel yatim memperkaya diri gitu ya. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, Sami'tu Abdurrahman bin Abzah qala Dawud. Nah ini hadisnya, cari yang pendek saja. An Auf bin Malik an Nabi SAW qala ana wa imra'atun saf'aul khaddaini imra'atun aimat min zawjiha fasabarat ala walidiha kahadaini fil jannah. Dari Auf bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda, aku dan anak wanita yang kedua pipinya menghitam, wanita yang menjadi janda karena suaminya meninggal dunia, lalu ia bersabar atas anaknya, ibarat dua jari ini di dalam surga. Kalau sang perempuan tidak menikah lagi, ya, kemudian dia mengurus anaknya dengan sabar, pahalanya adalah surga. Ibu nyebut ibu ya. Mama nggak kuat ya Pak ya. Istrinya baru meninggal belum 7 hari gitu. Udah ada nggak kan gitu ya. Biasanya kalau perempuan lebih kuat. Nah, kalau perempuan ibu, andai kata suaminya meninggal dunia dan dia bersabar mengurus mendidik anaknya, pahalanya adalah surga. Tapi mengurus dan mendidik anak ini bukan perkara yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Perlu ilmu, perlu sabar, perlu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau Rabbi habli minas shalihin. Atau Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jangan lupa berdoa dalam mendidik anak, karena kesuksesan anak
bukanlah semata-mata kepandaian didikan orang tuanya, tetapi murni isti'anah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Anak jadi hafal Quran, anak jadi dokter, anak jadi presiden, anak jadi pejabat, itu pertolongan dari Allah. Mungkin kalau kita usaha kita nyaman hanya 20%. Berdoa kepada Allah. Jadi dokter yang saleh. Jadi polisi yang saleh. Jadi pemimpin, pejabat yang saleh. Itulah doa dan harapan orang tuanya agar anak-anak terus berbakti selama orang tuanya masih ada. Gitu ya. Jadi kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, andai kata seorang perempuan bersabar ketika suaminya meninggal dunia, kemudian dia mendidik putra dan putrinya dengan penuh sabar, maka pahalanya mendapatkan surga. Insya Allah. Banyak jemaah sekalian. Di jalan-jalan menuju surga itu banyak. Kalau orang bilang banyak jalan menuju Roma, kita bilang banyak jalan menuju surga. Ya, ini keutamaan wanita jika dia tabah, jika dia bersabar sampai anak yang didiknya berhasil, gitu ya. Berikutnya, hadis berikutnya, an Shumaisata al-Ataqiyata qalat, dari Sumaisah al-Ataqiyah, dia berkata, dzukira adabul yatimi inda Aisyah, diceritakan di hadapan Aisyah tentang mendidik anak yatim. Anak yatim ya. Faqalat, kemudian ia berkata, inni la adribul yatima hatta yanbasit, sungguh aku memukul anak yatim hingga ia terbentang. Ini artinya didikan. Kadang-kadang memang kebanyakan di kita anak yatim itu agak sedikit agak sedikit bandel ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mendapatkan perhatian dan didikan sang ayah. Gitu ya. Ini ekstra mendidik anak yatim itu. Seperti saya sekarang mau pondok COVID gitu ya. Walaupun bukan anak-anak yatim, bapaknya masih ada, lumayan gitu, ekstra gitu ya. Yang terakhir, waktu sudah terakhir ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad. Tidaklah seorang dari kaum muslimin yang 3 orang anaknya meninggal dunia, fatamassahun naru, lalu ia disentuh api neraka, illa tahillatal qasam, melainkan hanya sangat sebentar saja. Ini keutamaan orang yang meninggal anaknya, kemudian sang orang tua bersabar dan menerima takdir. Karena kebanyakan di kita, ketika ada orang meninggal, apalagi sang anak yang diharapkan, sedihnya berlarut-larut, meratap, bahkan seakan-akan tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Kita ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita adalah milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jangan lupa, kita adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, ini hadis terakhir yang bisa kita sampaikan tentang adab-adab terhadap anak yatim dalam kitab Adabul Mufrad. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, terutama ketika bertemu dengan anak yatim. Adabnya kita usap bagian kepalanya gitu ya, bagian kepalanya, kalau kita bisa cium juga gitu ya. Tapi anak yatim yang belum usia
balik gitu ya. Kalau seorang anak di usia 30 tahun bapaknya meninggal itu bukan yatim namanya. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Hadza minni yang biasa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya pribadi. Ada pertanyaan silakan. Monggo. Ya. Pada kenyataannya tuh anak yatim juga banyak menjadi korban. Ya. Daripada dirinya kan. Iya, iya. Ini kok jarang sudah dibahas kok anak yatim bisa berkomunikasi apa kayak gitu lah. Iya. Ini kasusnya banyak Pak ya di kita ya. Jadi si anak ini biasanya jadi korban. Bukan ibu tirinya malah Pak. kalau korban biasanya dijadikan korban oleh ayah tirinya, ayah sambungnya biasanya. Kalau ibu kandungnya jarang sih ya, ada cuma jarang gitu ya. Nah ini terjadi biasanya banyak faktor sih Pak ya. Di antaranya adalah mereka tidak mengenal ilmu agama. Ya. Kalau mereka memahami syariat yang mulia ini, tidak akan terjadi yang namanya KDRT ya. KDRT ya, kekerasan ya dalam rumah tangga. Bahkan para suami soleh ini nggak pernah pukul istri, nggak pernah bentak istri, nggak pernah. Bahkan suara suami terhadap istri nggak pernah tinggi. Sebagaimana Nabi tidak pernah marah kepada para istrinya. Ini mohon dicontoh para bapak ya, kepada istrinya, apalagi kepada anak-anaknya. Andaikan kita perlu marah tapi dengan cara mendidik, gitu ya. Apalagi anak yatim, tidak boleh kita zolimi, tidak boleh kita melanggar syariat dengan menzolimi anak-anak yatim karena dosanya besar. Misalnya memakan harta anak yatim, tempat tinggalnya adalah neraka. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Bibi mau nanya nanti boleh dikirim WA aja ke Pak Hel ya. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.